Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudana Ramadhani dengan NIM 2404111000019 dari kelas Daring Komputer A. Di sini saya akan membuat tugas video praktikum pada modul ke-6 yaitu implementasi skema pengalamatan FLSM. Di sini untuk tabel pengalamannya nanti untuk dilakukan konfigurasinya. Lalu ada tujuannya, skenarionya. Lalu di sini Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah ini. Ini sudah saya tulis. Lalu untuk host requirement-nya itu IS1, IS2, WS1, WS2 itu kita lihat dari sini itu membutuhkan berapa host. Number of address require-nya itu. Berarti ES1 itu ES1 11 host. Lalu ES2 28 host. Lalu WS1 itu 5 host. Terus untuk WS2 itu 47 host. Kita lanjut ke bagian desain requirement-nya. Buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Lalu subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruangan alamat yang tidak terpakai antara subnet. Berikan sampling efisien untuk tautan point to point antara router. Di sini untuk WS1 ini kita urutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. WS2 sama dengan WS2 ini sama dengan 47 host. Di sini aja. Lalu untuk WS2 ini 28 host. Untuk ES1 itu 11 host. Lalu WS1 5 host. Dan ini untuk one link itu sama dengan router yang ada. Di sini routernya ada 2, berarti di sini sama dengan 2 host. Oke. Setelah itu di sini konfigur requirement-nya itu meletakkan alamat IP dapat digunakan pertama di subnet sesuai ke is untuk 2 tautan LAN atau WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai dengan WES untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN, dan seterusnya. Di sini kita akan mengisi bagian network address-nya. Dimulai dari ini terlebih dahulu. Dan kita cari berapa bit yang bisa menampung 47 host. Kita lihat dari tabel pada modul sebelumnya. Ini untuk ini tadi 47, berarti di sini kita memakai yang 64. Kalau 32 kurang dari kita pakai 64. Itu berada di prefix 26. Jadi di sini kita tambahkan 1. Nah, begini. Lalu dari prefix 26 itu tadi 60 itu berapa? 64. Jadi di sini ditambah 64 ditambah 64 dikurang itu berarti 63. Kita lanjutkan di sini untuk 63 berarti 64 ditambah 1. Kita mencari bit yang bisa menampung 28 host. Berarti ini 32 bit pada prefix ke 227. 27. Pada prefix 27 tambahkan 1 berarti 65. Ditambahkan 32 berarti sama dengan 90. 95 itu tadi sudah dihitung dari sini. 95 itu sudah dikurangi 1. Lalu di sini kita tulis berarti di sini 96. Dengan kita cari prefix atau prefix yang mempunyai bit bisa menampung 11 host. Di sini 16 pada 16 bit dengan prefix 28. Ini 28 kita tambahkan jadi 96, di sini 97. Di sini kita tambahkan berapa? 16 ditambah 16 dikurangi 1 berarti 111. Lalu kita di sini masukkan di sini berarti ditambah 1 112. Kita cari bit yang bisa menampung 5 host.
Ini berarti 8 bit pada prefix ke 29. Ada 9, kita tambahkan berarti 113 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8 itu berarti 120 dikurangi 1 ya, itu berarti di sini ditambah 1 sama. Kita cari bit yang bisa menampung untuk 2 host pada prefix ke 30. Prefix ke 30. Sini kita tambahkan 1 berarti 121. Ditambahkan berapa ya? Ditambahkan 4. Berarti 1, 2, 3. Lalu kita beralih ke tabel pengalamannya. Di sini untuk device-nya kita mulai dari interface G00. Untuk IP address-nya ini berarti kita pakai first usable host address-nya ini sebagai IP address. Dengan subnet mask-nya pada prefix ke 28 itu prefix-nya 240. 240. Untuk ini berarti sama dengan ES2. ES2 berarti ini untuk ininya berarti subnet mask-nya itu berarti 27 ke 24. 24 untuk ininya berarti 00-nya itu sama dengan one link. Kita pakai ini. Dengan subnet mask pada prefix ke 30. 252. 252. Lalu kita ke WS. Untuk WS berarti sama dengan W1. W1 ini 10.111.113. Untuk subnet mask-nya berarti pada prefix ke 29. Kemudian 248. 248. Teknologi satu sama dengan WS2. WS2 ini ini berarti prefix-nya 192. 192. Kalau di sininya ini sama seperti ini, tapi kita tambahkan 1 sebagai penanda. Sama subnet mask juga ini. Lalu kita beralih ke ES1 dengan VLAN 1. ES1 dengan VLAN 1 itu IP address-nya kita ambilkan dari first usable host-nya, tetapi kita tambahkan 1. Berarti 1. Untuk subnet mask-nya sama seperti ini, berarti untuk default gateway-nya ini. Lalu untuk ES2 ini kita tambahkan 1. Untuk default gateway-nya 224. Dengan default gateway-nya ini berarti. Lalu untuk WS1 ini kita tambahkan 1.
Subnet masknya sama seperti yang di atas. Default gateway-nya ini. Kita ke ini WS2 sama seperti ini. WS2 seperti ini. Kita tambahkan 1. Subnet masknya sama seperti ini. Default gateway-nya ini. Lalu kita ke PC E122. Ini kita ambil dari broadcast-nya. Di E1 dari broadcast-nya dikurangi 1. Dulu untuk subnet masknya itu sama. Lalu untuk default gateway-nya itu 97. Sama seperti ini. Lalu untuk ini PC E2 9.1. Subnet masknya sama seperti ini. Default gateway-nya itu seperti ini. Seperti di atasnya. Lalu kita ke PC W1. PC W1 ini dikurangi default gateway-nya ini. Subnet masknya ini untuk default gateway-nya berarti ini 11 sama. Yang terakhir PC W2. PC W2 kurang 1. 62 berarti. Subnet masknya ini default gateway-nya ini. Nah, ini untuk tabel pengalamannya sudah selesai. Lalu kita lanjutkan ke konfigurasinya. Kita tampilkan ininya dulu. Nah, di sini ada E sama face. Kita ke router S-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita konfigurasikan. Masuk ke mode privilege. Interface game IP address-nya itu S 10.11.10.11.97. Cuman jenisnya 255 shutdown exit. Kita lakukan sama yang kembali untuk G01. Interface G01. IP address-nya 10.11.65. 255 shutdown exit. Kita ke bagian S00. Interface S00. IP address 10.11.121. Sebelum 255
exit. Kita ke router. Di sini sudah 15. Kita ke router west. Enable config terminal interface K00 IP address 10.1.1.255.255.255.248 shutdown exit. Lalu kita lanjutkan ke G01 interface G01 IP addressnya 10.1.1.25.192. Shutdown exit. Lanjut ke S000 interface S000 IP address 10.1.1.255.255.252. Shutdown exit. Kita lihat ininya sudah komplit ke 31. Kita lanjutkan untuk konfigurasi di ES1. Enable config terminal. Ini untuk interface VLAN 1, berarti interface VLAN 1 dengan IP address 10.1.1.198 ya 98 25 240. Shutdown exit. Kita exit lagi. Kita coba ke IP default gateway-nya. Default gateway kita set dulu IP default gateway-nya 10.1.1.97. Nah, udah. Setelah itu ke ES1. Kita lihat di sini dulu apakah sudah menambah. Nah, sudah. Kita ke ES2. Enable configure terminal interface VLAN 1. IP address-nya S2 itu 10.1.1.6 255.254. Shutdown exit. Lalu IP default gateway-nya IP default
gateway. Itu berarti ini 10.1.165. Sudah lihat, nah ini bertambah. Kita lanjut ke WS1. Ini WS1. Nah ya, enable nah kita enable nah terminal interface VLAN 1 ya, untuk PS1 untuk VLAN 1 ini address 10.1.1.104 255 Satan exit. Lalu untuk IP default gateway-nya berarti IP default gateway 10.1.1.113. Oke, udah untuk WS1. Maaf tadi ada kesalahan, sudah menambah. Lalu kita ke WS2. Enable lalu interface VLAN 1 itu berarti IP address 10.1.1.255.255.255.192 dan shutdown exit. Lalu kita ke IP default gateway-nya. IP default gateway 10.1.1.1. IP default gateway 10.1.1.1. Nah, sudah. Kita lihat di sini apakah sudah menambah. Nah, sudah menambah. Lalu kita lakukan, kita masukkan IP untuk perangkat-perangkatnya, mulai dari PC ini dulu, itu PC ini, PC S122. Default gateway-nya itu ini. Sudah. Lalu sudah menambah. Lalu kita ke PC E2.
E2 ini default gateway-nya itu ini 5. Oke, udah nambah lalu ke PC W1 PC W1 ini 248 full gateway minus 1 11. Oke, itu setelah itu PC W2 PC W2 ini default gateway-nya itu nya itu 92 full gateway-nya 10.1.1.1. Udah. Jadi di sini sudah 100%. Kita coba untuk mengepingkan. Kita pingkan dari sini. Command prompt. Kita ping untuk PC E2. Ping 10.1.1. PC E2 94. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita ping selanjutnya untuk PC W1. Ping W1 berarti 10.1.1.118. Nah, di sini sudah bisa. Lalu terakhir kita pingkan ke PC W2. W2 10.1.1.62. Nah, di sini bisa semua. Dan kita lihat di sini. Di sini sudah 100% untuk complexion-nya. Di sini sudah semua untuk networknya. Jaringannya E122, E247, S1, S2, W1, 201, ini sudah lengkap semua, W1, S2 sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.